Shalom semuanya, selamat siang. Ya, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Kepada di sini langsung aja ya, ini ada gembala-gembala di sini. Nggak usah tunggu pelantikan manusia, saudara dilantik sendiri oleh Tuhan. Amin. Iya kan? Pelantikan Tuhan jauh lebih hebat daripada pelantikan manusia. Oke, jadi jangan takut. Percaya itu, Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Amin. Baik. Yang di rumah ini nggak ada dijadwal sehingga tiba-tiba aja mengikut rekaman Facebook ya. Untuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Siap ya? Saudara, ini kedua kali saya ada di antara saudara. Dan saya bersyukur untuk dapat kesempatan yang luar biasa. Ya, kita baca ayat yang pertama, Wahyu pasal 21, ayat yang ketiga dan keempat. Ya, seperti ini berapa minggu yang lalu kita belajar. Hari ini kita masih belajar hal yang sama, yaitu apa itu gereja. Ya, apa? Oh, backgroundnya Natal ya, nggak apa-apa. Kita Natal tiap hari karena Yesus saja. Apa arti gereja? Apa fungsi gereja? Kalau definisi masing-masing punya hak. Tapi kalau kita lihat Alkitab, gereja itu apa dan fungsinya apa, maka di Wahyu 21 ini kita akan menemukan fungsi gereja yang sesungguhnya. Ayat 3 dan ayat 4. Ya, saya ulangi, Wahyu 21 ayat 3 dan ayat 4. Angin, kami perlu kamu, tapi ini jalan terus lah kita. Kena angin. Oke, sebentar. Sudah dapat Wahyu 21 ayat 3 dan 4? Oke ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Coba saudara, beri saya kata lain, suara yang nyaring. Itu suara yang bagaimana? Keras. Bukan cuma keras, jelas, indah, nyaring, keras, indah, jelas, merdu. Nah, kalau kita mendengar suara yang indah, suara yang merdu, enak nggak orang mendengarnya? Ya, jangan suara falas, tanya kenceng, awas. Oke, suara yang nyaring. Nah, saudara, di Wahyu baru ada kata ini, suara yang nyaring. Dari mana munculnya? Baca. Ayo, dari takhta itu. Apa bunyinya? Nah, ini dia. Saudara, ribuan tahun, dengar ya, ribuan tahun Bapa di surga merindukan peristiwa ini terjadi di bumi. Ribuan tahun. Maka itu ketika yang dirindukan Tuhan itu terjadi, ya, maka dia yang di takhta itu berteriak dengan suara nyaring, jelas, indah, merdu. Kenapa? Karena tersimpan ribuan tahun. Nanti kita melihat apa yang Tuhan rindukan selama ribuan tahun itu. Ya, kita yang di Nabire ini banyak teman-teman saya yang di luar Nabire, baik yang di luar Indonesia. Mereka berkata, oh ternyata kami tahu orang Nabire itu yang paling dirindukan, yang paling dirindukan adalah sinyal Telkomsel. Loh, betul tidak? Kenapa kita yang di Nabire merindukan sinyal Telkomsel supaya baik? Karena kita sering dibuat jengkel dengan barang ini. Betul? Beli HP mahal-mahal, nggak dapat sinyal yang baik. Betul tidak? Saya juga geli waktu mereka bilang, oh rupanya orang Nabire itu merindukan sinyal yang bagus. Saya ada benar kalau dekat saya tunjuk kamu. Memang kita butuh sinyal ini, bukan? Saya aja kalau mau apa itu ikut acara seminar atau apa, karena maaf, hampir tiap hari banyak orang, banyak gereja minta saya untuk ngajar. Ya, tips sinyalnya ini. Oke,
Nah seperti itu, kira-kira kalau suatu hari Telkomsel bertobat. Ngerti nggak kan Telkomsel bertobat? Artinya tiba-tiba sinyalnya berubah. Kira-kira kita bagaimana? Nah, itu nyaring itu. Oh ini nih, anak-anak muda pasti senang semua kamu, masih kurang-kurang ya. Oke, saudara, seperti itu hati Bapa di surga. Dia menunggu ribuan tahun. Gereja itu seperti apa? Maka itu dari takhta itu ada suara yang nyaring. Apa yang dia katakan? Ya, lihatlah. Nah itu kurang kencang. Ya, lihatlah. Saya nggak tahu di sini suara paling kencang siapa. Lihatlah, wah, teriakan. Dan karena ini suara Tuhan, maka suara itu menggema. Atau menggema ya, mantul ke seluruh dunia, sehingga menggelegar, sehingga seluruh dunia, seluruh makhluk, seluruh alam, gunung, pohon, laut, sungai, danau, binatang-binatang, pohon-pohonan dengar semua suara yang nyaring itu. Apa yang mereka rindukan? Ini dia. Lihatlah. Apa yang disuruh lihat? Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Saya minta izin kepada saudara, boleh nggak kita ganti gereja Tuhan? Betul? Nah, kalau saudara pernah dengar gereja Kemah Injil, ya di Papua kan besar tuh gereja Kemah Injil. Dari kata ini, ada kemah. Maka itu disebut gereja Kemah Injil. Pendiri yang menemukan nama ini Dr. Siapa ini yang membuat sekolah di Gunung Merapi, Jalan Gunung Merapi Makassar. Kok lupa pendiri Kemah Injil. Orang Amerika misionaris, dia mati di Pare-Pare, kena sakit pes, kena sakit tipes karena dipenjara oleh Jepang. Dibiarkan mati karena sakit. Aduh, kisah hidupnya luar biasa. Tapi dia berjasa untuk Kemah Injil Indonesia. Jadi lupa saya ada ini ya. Apa ya? Nanti mudah-mudahan ingat. Oke? Kemah Tuhan, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Saudara perhatikan kalimat ini. Oke. Kalau saudara mendengar kata di tengah-tengah manusia, mikir apa yang muncul di benak kita? Di tengah-tengah manusia. Ayo cepat. Ayo mikir apa? Di tengah-tengah manusia. Ayo cepat mikir apa? Apa? Pusat perhatian. Belum tepat. Ayo, apa lagi? Di tengah-tengah manusia. Ayo, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Gampang terlihat. Gampang terlihat. Oke, lain lagi. Pusat. Belum tepat. Ayo, di tengah-tengah manusia. Kenapa orang kalau buat pasar pasti di tengah kota? Nggak ada pasar di pinggir kota. Ngerti nggak contohnya? Supaya gampang dijangkau. Aksesnya gampang. Itu arti bahwa gereja ada di tengah-tengah manusia. Kalimat berikut, apa itu? Ini penting sekali. Kalimat berikut apa? Nah, ini yang ditunggu. Dan siapa ianya itu? Tuhan. Mau ngapain Tuhan? Berdiam di tengah-tengah manusia. Itu tadi. Jadi gereja yang benar, gereja yang murni, gereja yang sesuai kehendak Tuhan, itu membuat Tuhan tidak kerasan di surga dan dia mau pindah ke situ. Kok gak ada yang amin? Amin. Ayo. Apa yang terjadi dengan warga Nabi Re? Hari ini presiden kita ulang tahun nomor 59. Ya, kemarin tanggal 21 ya, itu 50 tahun wafatnya Presiden Soekarno. Ya, jadi rupanya dua orang ini ya lahirnya agak beda jauh.
Oke? Nah, apa yang terjadi dengan warga Nabire misalnya? Tiba-tiba presiden mau pindah ke Nabire, pindahkan istana negara. Senang, bangga. Apalagi? Jawaban saya, nggak mungkin. Betul nggak? Ngapain? Itu cukup susah jawabnya. Ya tapi bangga lah, betul itu. Oh ya. Tapi saya nggak bangga. Kenapa nggak bangga? Tanah-tanah jadi lebih mahal kalau presiden pindah ke sini. Betul nggak? Oke. Nah, itu yang terjadi di Wahyu 21 ayat 3. Kalau saudara dan saya menjadi gereja idaman Tuhan, menjadi gereja yang benar, menjadi gereja seperti yang Dia maksud, Tuhan itu nggak betah di surga. Dia pasti akan pindah di mana gereja itu ada. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Maka itu gereja itu nggak bicara gedungnya. Gereja tidak bicara sinodenya siapa. Gereja tidak bicara pendetanya siapa, tidak. Tapi gereja itu harus sedemikian rupa sampai Tuhan nggak betah di surga dan pindah ke dunia di mana ada gerejanya. Keren nggak itu, saudara? Nah, maka itu ayo mulai hari ini. Maka itu jangan sibuk-sibuk dengan ini, nggak usah. Sibukkan dengan hati kita. Apakah Tuhan betah dan pengen pindah ke hidup kita yang ada di dunia ini karena menjadi gereja yang benar? Tolong catat itu. Yang di rumah ngikuti juga. Maka itu lihat, dengan adanya COVID-19 ini, semua tempat suci agama apapun diduduki oleh corona. Loh, betul atau tidak? Maka itu nggak boleh ada orang datang karena ada corona di situ. Nah, terus Tuhannya pindah kemana? Maka itu kalau saudara berkata, oh gedung gereja ini rumah Tuhan, berarti Tuhan terusir dengan corona. Nah, betul tidak? Karena nggak ada ibadah. Begitu pula tempat-tempat suci agama apa saja. Coba ya, kalau kita orang Muslim sudah daftar haji sampai puluhan tahun, tahun ini nggak boleh berhaji karena corona ada di Ka'bah juga. Ayo kira-kira saudara bagaimana? Ini lagi ribut. Nah, karena kalau yang tahun ini Indonesia itu 300.000 lebih kalau berangkat haji. Itu berapa triliun itu masuk uangnya ke sana semua. Nah, kalau antri, maka itu ketika sibuk-sibuk saya ikut nimbrung karena saya kok punya kelompok berapa yang orang Muslim juga. Ya gini aja daripada ribut-ribut, karena yang sudah daftar tahun depan, untuk tahun lalu, untuk tahun depan. Mau nggak digeser untuk tahun depannya lagi? Nah, cepat jawab, Pak. Kalau kita nggak mau, lah terus gimana? Maka tuh ketika ribut-ribut saya tuh nyeletuk gitu loh. Bisa nggak sih haji dibuat 2 kali setahun? Terus cuma tanya gitu aja. Lu kan gampang bukan logikanya? Tapi nggak semudah itu merubah. Hidup ngeri sekali. Mau bagaimana tahun depan? Nggak tahu lah. Ini loh. Aturan yang dibuat oleh manusia itu menjerat manusia itu sendiri. Hanya aturan yang dibuat oleh Tuhan yang memerdekakan orang. Ini hari-hari ini di gedung MPR DPR Jakarta lagi ribut undang-undang Omnibus Law. Mana dengar itu ya? Mengatur soal apa itu hak cipta, mengatur soal wartawan pers, mengatur soal hukum perpajakan bisnis. Ribetnya luar biasa. Karena apa? Sehebat apapun hukum yang dibuat oleh manusia, tetap ada yang nggak bisa puas dengan hukum itu. Betul atau tidak? Hanya hukum Tuhan yang bisa memuaskan semua orang. Kecuali yang suka berontak itu nggak puas. Itu saja. Ngerti? Nah, hukum-hukum itu harus nyata lewat hidup kita. Nah, ketika tempat-tempat ibadah atau gedung gereja nggak bisa lagi dipakai ibadah gara-gara corona, pertanyaannya, apakah Tuhan tidak hadir kalau kita ibadah di rumah? Ayo, apakah Tuhan tidak hadir? Hadir. Nah, ini bukti. Maka itu dengan corona ini kita mulai berubah pola pikir kita.
ternyata apa-apa nggak harus di gereja, nggak harus di gedung gereja, tidak harus. Sebab satu-satunya Tuhan yang tidak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah-rumahan di dunia adalah Tuhan kita. Lihat agama-agama suku, baik orang Batak, orang Toraja, orang Jawa, orang mana saja, nenek moyang kita. Kenapa di depan rumahnya selalu ada satu tempat untuk penyembahan? Betul tidak? Karena semua agama Tuhannya ingin hadir di sebuah tempat. Maka itu muncullah tempat-tempat ibadah supaya Tuhan hadir. Tapi Tuhan kita tidak. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu rumah Tuhan? Jadi walaupun gak ada ibadah di gereja karena virus ini, gak apa-apa. Sebab Tuhan tetap ada di rumahnya, yaitu kita ini. Jelas ya, saudara. Wahyu 21 ayat 3 harus kita hidupkan di generasi kita ini. Beritahukan kepada anak-anak kita. Ini berapa teman di Jakarta kerepotan. Hampir semua orang tua, walaupun pemerintah mengizinkan, saya baru tahu tadi malam, ternyata pemerintah Papua Barat belum mengizinkan ibadah. Saya baru tahu tadi malam, padahal kita sudah 3 minggu ini ya boleh ibadah lagi, tapi tetap ada peraturan jaga jarak semuanya. Untuk kita hari ini diampuni. Oke. Terus gedung-gedung gereja pakai AC, dilarang pakai AC. Masjid yang pakai AC dilarang pakai AC. Karena ruangan ber-AC itu nggak sehat sama sekali. Nah terus begini yang saya dengar, sedikit sekali orang tua yang berani membawa anaknya ke sekolah minggu. Saya baru tahu juga. Karena orang tua juga takut dong. Namanya anak-anak, mana bisa ada jarak satu dengan yang mana? Wah sudah gulat lagi, sudah nggak tahu. Nah terus gimana kalau nggak ada ibadah sekolah minggu? Nah jawaban saya, ya di rumah papa mama jadi guru sekolah minggu untuk mengajar kebenaran itu. Pokoknya gara-gara virus ini hidup semuanya berubah. Apa saja diubah. Puji Tuhan, gereja pun berubah. Maka itu, ini kerinduan Tuhan. Gereja bukan di sebuah gedung, tapi gereja itu harus ada di mana ada orang di situ. Amin. Begitu ada gereja yang Tuhan yang bisa membuat Tuhan gak betah tinggal di surga, langsung Tuhan pindah ke tempat itu supaya dia bisa diam di tengah-tengah manusia. Kemana ini? Ayo balik, siapa namanya? Siapa namanya? Kakakmu? Abangmu siapa? Adik-adik. Oh adik toh. Oh kebalik, maaf. Ayo panggil. Ikut dengar ya. Ayo sini dengar ya. Ngerti nggak firman ini, saudara? Justru sekarang ini Yesus ada di mana-mana bersama dengan kita. Amin. Jadi saudara ke pasar, disitulah gereja, karena saudara rumah Tuhan. Betul? Kita kemana saja, dia ada, karena dia ingin tinggal di tengah-tengah manusia. Betul? Nah, belum selesai, lanjut. Terus yang ketiga, oh sudah. Oh, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Saudara perhatikan firman ini. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Jadi tidak ada kerinduan lain dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kecuali dia bisa tinggal di tengah-tengah manusia. Yang membawa Tuhan hadir adalah saudara dan saya, bukan yang lain. Maka itu ayo kita berlomba-lomba membuat Tuhan hadir di tengah-tengah manusia. Nah kata diam di dalam terjemahan lain, nah ini yang muda-muda pasti nggak ngerti. Masih ingat yang umurnya 40-an ke atas, kata domisili? Domisili itu bahasa Latin, terus dijadikan bahasa Belanda. Berdomisili itu kata dulu, artinya pindah. Domisilimu di mana sekarang? Di Nabire. Jadi sebelumnya di mana? Nah kan beda-beda. Hampir nggak ada kita yang asli orang Nabire. Oke?
nggak domisili. Jadi kata dan Tuhan diam di tengah-tengah mereka, maka mereka menjadi umatnya, itu artinya Tuhan berdomisili di dunia. Keren nggak saudara? Maka itu saya katakan tadi, tiba-tiba mungkin presiden kita punya ide mau pindah ke Nabire. Jawabannya, masa lupa? Nggak mungkin. Betul nggak? Cuma ide saja. Gitu. Jadi kalau presiden berdomisili di Nabire, berarti nggak di Jakarta lagi. Kalau Tuhan diam di tengah-tengah manusia, Tuhan diam berdomisili di Nabire. Saudara dari kota mana? Sebutkan nama kota saudara. Berarti Tuhan pindah. Nah ini gereja. Lagi sekali gereja bukan ibadahnya, bukan siapa pendetanya, bukan gedungnya, bukan nama organisasinya, tidak. Tuhan bisa berdomisili enggak? Di mana rumahnya ada, yaitu kita. Jelas ya? Nah harus dibersihkan hidup ini. Oke? Nah apa dampaknya? Akibatnya apa? Kalau Tuhan sudah pindah ke dunia dan tinggal di antara manusia. Pelan-pelan. Mereka di ayat 3, manusia, ya, ada kata mereka dan kata manusia. Tolong catat, itu bukan kita. Nah, kaget bukan? Karena banyak yang salah mengerti. Saya ulangi begini ya, ayat 3-nya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan mana tadi? Ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Manusia akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Tuhan mereka manusia. Tolong catat, manusia di ayat ini bukan saudara, bukan saya. Jangan tersinggung. Terus dikira apa? Kita kucing, bukan begitu maksudnya. Kenapa saya bisa menemukan bahwa mereka atau manusia di ayat 3 ayat 21 itu bukan kita? Siapa bisa jawab? Ini saya kasih hadiah, tapi beli sendiri. Kan belum selesai saya ngomong. Ayo, siapa bisa menjawab? Ayo, manusia dan mereka itu bukan kita di sini. Susah benar. Nah, Pak Edo jawab betul. Karena kita ini rumahnya, kemahnya. Manusia itu masih di luar kita sana. Ngerti nggak? Coba nanti renungkan di rumah adik-adik ya. Jadi manusia itu yang di ayat 3 bukan kita, karena kita ini rumahnya. Maka itu ketika Tuhan bisa berdomisili, Tuhan pindah tempat, Tuhan gak kerasan di surga, lalu ketemu kita, dia pindah. Nah, di mana Tuhan ada di rumahnya, maka orang-orang banyak yang datang, baru merekanya ada di situ, itulah mereka-mereka. Jadi saudara kemana saja pergi, maka manusia akan datang mencari Tuhan lewat kita. Itu gereja. Apa dampaknya? Ayat 4. Baca sama-sama kalimat pertama. Semua yang bawa Alkitab. Ayo. 1, 2, 3. Dan iya, stop dulu. Iya ini siapa? Tuhan yang sudah pindah kemana? Iya di dunia. Di tengah-tengah manusia. Begitu Tuhan sudah punya rumah di dunia, yaitu hidup kita, bukan gedung, maka Tuhan buat apa? Dan ia akan menghapus apa? Bukan menghapus hutang, awas kamu ya. Menghapus apa? Segala air mata dari mata mereka. Tolong catat, begini arti gereja. Di mana ada gereja, yaitu apa tadi? Benar, bukan gedung, bukan organisasi, denominasi, bukan. Di mana ada saudara dan ada saya. Lalu di sekitar kita ada orang. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita pasti nggak bisa menangis lagi. Ini luar biasa. Ini fungsi gereja. Keren nggak saudara? Jadi orang kalau ada saudara dan ada saya yang adalah rumah Tuhan,
maka setiap orang yang jumpa kita itu nggak bisa menangis lagi. Amin. Yang lalu kita belajar gereja itu fungsinya, masih ingat ya? Sekarang kita melihat dampaknya. Maka itu saya punya konsep ini ya. Pertama kali Tuhan berikan saya itu kaget sekali memberikan pengertian ini. Begini. Kalau ada orang mati bunuh diri, ya. Kalau ada orang mati bunuh diri, berarti mati enggak? Terus saya mati bunuh diri, wah. Maka yang wajib disalahkan adalah orang Kristen atau murid Yesus yang paling dekat dengan rumah korban. Kenapa wajib disalahkan? Wajib. Ayo jawab. Kalau ada, puji Tuhan, selesai soal minggu, baik. Kalau ada orang mati bunuh diri, yang patut dan wajib disalahkan adalah murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan rumah korban. Kenapa? Saya jawab. Iya, berarti selama orang itu hidup, dia nggak pernah tahu kalau di dekat rumahnya ada jalan keluar. Maka itu dia putus asa, dia bunuh diri. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Loh, coba jawab. Ini penting. Berarti selama orang itu hidup, biasanya sebelum orang mati bunuh diri, berarti dia suka nangis nggak? Jawab dong. Berarti dia suka nangis nggak? Iya, maka itu dia sedih. Akhirnya putus asa, bebek mati karena nggak ada yang menghapus air mata mereka. Tolong catat, inilah gereja. Jadi bukan gedungnya, bukan ibadahnya, bukan organisasinya, tapi fungsinya. Jadi dimanapun kita berada, pasti Yesus ada di rumahnya. Katakan amin. Dan kalau Yesus ada di rumahnya, berarti semua orang yang dekat-dekat kita yang menangis, mereka jadi tidak menangis. Kita apain? Dengan digendong, awas kamu. Ayo, supaya nggak nangis diapain? Ayo, ini cara kerjanya. Supaya nggak nangis diapain? Ditolong, dicari sebabnya. Kenapa orang ini nangis? Betul tidak? Kalau kita nggak apa-apa, lepasin aja. Biar ke mana apa-apa. Dan bawa air. Kalau kita tahu ada orang yang menangis di sekitar kita hidup, ini tugas gereja. Maka kita harus mencari tahu kenapa kamu nangis. Ngerti nggak contoh ini, saudara? Jadi di mana kita berada dan ada Yesus di dalam rumahnya, maka orang-orang di sekitar kita nggak boleh menangis lagi. Karena kita ngapain? Ayo, kita ngapain? Menghapus air mata mereka. Pakai tisu? Loh, ayo pakai apa? Iya, pelayanan kita. Ngerti nggak? Ini penting sekali. Oke, Markus 2 ayat 1 dan 2. Ini penting, Markus 2 ayat 1 dan 2. Ini contoh di perjanjian baru. Markus 2 ayat 1 dan 2. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian sesudahnya beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Nah, itu dia. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Nah, buat saya ini aneh. Seharusnya tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di sebuah rumah. Oke, saya jawab tanya. Waktu itu kita sudah belajar ini supaya saudara ingat. Apa bedanya kalimat Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Bedanya apa? Ayo, coba mikir. Apa bedanya? Bedanya Yesus ada di rumah, ini kalimatnya, dengan Yesus ada di sebuah rumah. Bedanya apa? Cepetan. Yang mana? Yang mana yang rumahnya sendiri? Jelas dong. Kalimat yang mana? Yesus ada di rumah. Kalau Yesus ada di sebuah rumah, ya. Nah, ini loh masalahnya. Siapa yang pernah menemukan fakta Tuhan Yesus pernah beli rumah, pernah sewa rumah, pernah kontrak rumah? Ada nggak ayat berkata begitu? Tidak. Kira-kira kalau ada Yesus cari rumah, sampai hati nggak kita jual rumah kita ke Yesus? Bisa tanya, sampai hati nggak?
Jadi, nah yuk, kalau Yesus cari rumah itu lah. Semua rumah. Bukan, ya kasih aja. Motor Yesus yang tinggal. Betul? Loh ya atau tidak? Kalau Presiden Jokowi mau pindah ke Nabire, kira-kira orang berebut nggak suruh pakai rumahnya? Saya percaya rumahnya Pak Dena akan dikasih lantai 3. Betul nggak? Lo ngerti nggak ilustrasi itu, saudara? Nah ini yang luar biasa, kan kita nggak pernah tahu ada ayat yang berkata Yesus beli rumah, Yesus sewa rumah, dia kontrak rumah atau pinjam, betul? Lalu ini rumahnya siapa? Nah ini jawabannya, siapa rumahnya? Kita. Nah apa yang terjadi kalau Yesus ada di rumah? 2, 1, 2, 3, cepetan. Maka datanglah orang berkerumun. Apa kata lain berkerumun? Bukan cuma kumpul, salah. Berjubel. Apa kata berjubel? Itu kan belum ada corona waktu itu. Penuh sesak di rumah itu sampai apa sesaknya? Ayo sampai apa kalimat? Enggak ada tempat walaupun di muka pintu. Orang berjubel penuh sesak. Itulah gereja. Jadi di mana ada gereja benar ya, bukan gereja gedung atau organisasi. Yesus ada di rumahnya, maka orang bagaimana? Datang berkerumun. Untuk apa? Ayo, untuk apa? Baca ayat 2. Ayo, baca kitabnya susah benar. Orang datang berkerumun untuk, nah yang kuat, baca sama-sama. 1, 2, 3, untuk mendengarkan firman. Jadi ini gereja. Udah? Ayat 12. Cepat, ayo. 1, 2, 3. Enggak, baca sebentar. Ayo, yang baca kitab. Yang kuat, 1, 2, 3. Stop dulu. Perhatikan kalimat. Di mana ada gereja yang benar, tolong catat. 1, pasti orang-orang takjub. Ini banyak orang Toraja. Apa bahasa Torajanya takjub? Manga. Ya. Manga. Oh begitu. Orang Jawa bilang gumun. Iya, bahasa Indonesia lain terkesima, takjub. Wow. Maaf. Kira-kira kalau ada orang Muslim, orang Hindu yang bukan Kristen lihat gereja, mangga nggak? Enggak, saya tanya sekarang, bukan harusnya. Mangga nggak? Enggak. Sudah tahu itu tukang ribut. Nah, betul nggak? Apa yang mau ditakjubkan? Ribut terus kok. Ngerti nggak? Maka di mana ada Yesus, orang tahu, wow, takjub, gumun, mana tadi itu, wow. Apa? Wow, keren gitu ya. Harusnya begitu. Maka itu kapan terakhir kali, anak-anak muda juga ya, adik-adik, kapan terakhir kali ada orang lihat saudara, lihat saya bilang, wow, hidupmu seperti itu, wow. Setelah takjub terjadi apa kalimat berikut? Ayo lihat. Lalu memuliakan Tuhan. Apa kata lain memuliakan Tuhan? Memuji, mengagumi. Tuhanmu itu luar biasa. Ada apa itu di belakang? Anak-anak, nggak apa-apa, biarin. Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Iya toh, waktu kecil kita gitu juga. Maka itu usah ribut dengan anak kecil. Dulu kita juga begitu. Maka itu kita harus maklumi anak-anak. Ya? Kalau kita nggak dimaklumi, kita nggak sepintar sekarang waktu kecil dulu. Oke ya. Nah,
Jadi memuliakan Tuhan. Maka itu ini fungsi gereja. Di mana ada gereja yang benar, maka Yesus ada di situ, tinggal di rumahnya. Dan kalau Yesus di rumahnya, maka ada orang mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran, maka orang-orang takjub, semangat, lalu mereka memuji-muji Tuhan. Keren gak ini, saudara? Ini yang terjadi. Lalu mereka ngomong apa? Ya, baca ini yang kenceng ya, suaranya harus, karena ini intonasinya harus wah, seperti suara nyaring. Lihatlah, tadi 2 Wahyu 21 ayat 3. Ayo kalimat berikut ayat 12, Markus 2, 1, 2, 3, dan Orang itu bangun. ya, orang itu bangun terus. Ya, saya nggak dengar, coba baca yang serentak. 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun segera. Ya, terus. Ketika mereka semua takjub, lalu dia katanya, yang beginilah. Nah, ini yang saya tunggu. Kalau saya ngajar, kalimatnya perhatikan. Dan setelah mereka takjub dan memuliakan Tuhan, dan itu jangan dibaca dari ulang lagi. Nah, yang begini, ayo baca. Belum pernah kita lihat. Ini akibat ketika gereja jadi gereja yang benar. Orang-orang mangap, kalau bahasa Indonesia mangap, lain lagi. Itu kan kagum juga. Dan memuliakan Tuhan. Lalu mereka ngomong, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Ayo. Kalau ada orang ngomong kalimat itu tuh berarti dia lihat sesuatu yang pernah dilihat atau belum? Belum. Nah, itu harusnya gereja Tuhan. Saudara, maaf saya harus ngomong, maka itu ketika saudara masih ada di persimpangan jalan sekarang ini, betul? Saudara belum memutuskan untuk secara hukum, karena negara kita negara hukum, mau gabung dengan hukum yang mana? Berkali-kali saya akan ngomong, daripada buang-buang waktu, mau cari yang berhukum apa saja, selama itu buatan manusia, hasilnya sama, dan orang nggak bisa mangap. Betul nggak? Karena sama. Udah, nggak usah cari yang lain-lain, sudah. Betul? Di tempat saja ngapain, yang penting bukan organisasi kita itu apa, yang penting fungsinya. Saya sering berkata kepada banyak orang, selama 75 tahun, ya tahun 75 tahun Indonesia merdeka ya, 75 tahun dari Agustus, iya betul, kok bingung ya, 45 ke 2000, 75 betul, saya nggak jawab. Nah, selama 70 tahun Indonesia merdeka baru punya presiden. Kan Jokowi tahun 2000 berapa? 19. 2000 berapa dilantik? 2014. Itu baru 70 tahun, 69 ya. Betul ya. Jadi presiden. Belum pernah kita dapat presiden yang seperti ini. Apa bedanya? Ini saya ngajar. Kalau saya ngajar seminar leadership kepemimpinan, saya selalu memberikan 2 contoh. Ahok dan Jokowi. Kenapa? Lihat mereka. Mereka adalah 2 pejabat Indonesia yang tidak sibuk dengan posisinya. Mereka selalu sibuk dengan fungsinya. Betul? Kemarin Pak Edo ngomong dengan saya, kapan Indonesia bisa berubah? Saya tanya dalam hal apa? Untuk pilkada dan pemilu. Rasa-rasanya orang baik pun yang kita harapkan, kalau nggak punya duit nggak bisa juga. Ini rusaknya Indonesia. Kenapa 99,99% pejabat Indonesia itu ribut soal duit? Karena posisi yang diraih, bukan fungsi. Ngerti nggak bedanya? Oke, saya beri contoh. Suami itu posisinya adalah kepala, istri posisinya adalah tubuh.
Nah, kalau suami tetap ngotot sebagai posisi, maka suami akan selalu menjajah istri. Karena kata tunduk, kamu harus tunduk, harus tunduk. Nah, itu salah. Maaf ya kalau ada di sini, tolong ibu-ibu berteriak amin. Ya, dengar suami-suami, awas pulang ribut dengan istrimu ya. Saya paling tidak suka ada suami manja. Duduk, ma ambil air, ma buatkan teh. Saya marah. Kamu belum lumpuh, belum stroke gitu aja minta tolong orang. Loh, ibu-ibu gak ada yang ngapain bela saya loh. Loh, betul tidak? Kayak bos saja. Amin. Amin, loh, amin bapak. Gitu. Tidak, oh, air minum yang cuma berapa langkah. Ada nggak suami seperti itu? Oh, masak nggak enak, marah-marah, pakai kalimat gini. Aku sudah jadi duit buat kamu untuk masak, kenapa nggak enak? Nah, kalau ada suami seperti itu, ibu-ibu besok suruh ke pasar belanja sendiri, masak sendiri. Amin. Manja sekali suami seperti itu. Tolong suami-suami, awas kamu nggak bisa cuci bajumu sendiri dan setrika. Awas kamu. Yes. Loh, ya. Awas ya. Maka itu anak-anak muda, anak-anak laki dengar. Saya kalau konseling pranikah, calon pengantin laki lebih bisa cecer daripada yang calon pengantin perempuan. Tolong anak-anak laki, kamu nggak boleh menikah sebelum bisa 3 hal. 1, masak nasi sendiri. Awas kamu, pakai rice cooker aja tetap goblok. Itu namanya nggak mau belajar. Dengar ya, anak laki-laki harus bisa masak nasi sendiri. Kalau kamu nggak bisa masak, makan rice cookernya. Dan itu aja. Repot. Nikahi rice cooker. Oh, diapain? Nikahi. 2, anak laki harus bisa cuci pakaian sendiri. Nah, ini nggak boleh pakai mesin cuci, harus pakai tangan. Awas kamu. Saya dulu dari 4 SD sudah cuci pakaian sendiri. Nomor 2, anak laki harus bisa setrika baju dan celana sendiri. Setuju anak-anak? Awas kamu mbak. Saya itu latihan. Kalau enggak usah kamu. Awas kamu. Oke ya, dengar ini. Nah, suami-suami manja bertobat hari ini. Amin. Amin ya. Ayo jujur, siapa suami nggak bisa cuci pakaian sendiri, setrika sendiri, awas. Saya pakai mesin cuci aja suruh istri, awas. Serius, saya nyuci. Saya bahkan berapa kali saya cuci pakaian istri saya. Saya nggak mau buat dia repot. Kalau saya nggak bisa, sibuk baru. Setuju ya istri-istri? Ya, awas suami-suami malas-malas. Nah, itu posisinya yang dipertahankan. Karena aku kepala, aku yang jadi duit, maka dulu maka yang kerja. Awas ada kata begitu. Setuju ibu-ibu? Awas ada suami pura-pura tuli di sini ya. Awas itu. Terus ya, makan, ambil sendiri, gak usah dilatih, gak usah dilayani. Saya nggak suka. Ya, kayak bos aja. Nah, kalau suami mempertahankan posisi, maka istri terjajah. Betul atau tidak? Loh ya atau tidak? Istri dijajah karena posisinya. Pejabat yang mempertahankan posisinya, maka rakyat itu bukan yang dilindungi dan dipimpin, tapi minta dilayani. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata, pemimpin yang benar adalah yang melayani, bukan dilayani. Nah, itu fungsinya. Nah, Ahok dan Jokowi adalah 2 pejabat yang sibuk dengan fungsinya. Belum pernah terjadi. Maka itu yang lain kok nggak niru. Lihat waktu Ahok jadi gubernur, sebelum masuk kantor dia ngapain? Melayani dulu, nyambut rakyat, itu luar biasa. Kenapa tinggal niru aja kok nggak bisa? Gengsi. Karena posisinya aku ini gubernur, aku harus dihormati. Nah, maka itu rusaknya Indonesia karena pejabatnya hanya mempertahankan posisi. Ada nggak gembala-gembala, pendeta-pendeta mempertahankan posisinya? Aku ini pendeta, aku ini pemimpin. Nah,
Itu dia nggak layak. Fungsinya lebih penting. Setuju? Begitu pula istri tahu fungsinya, tubuh saling mendukung. Nanti sekarang hal ini, nah saudara, maka itu Tuhan Yesus cari sekarang ini gereja yang benar. Kita murid-muridnya yang bisa sibuk dengan fungsi kita. Jadi apa fungsi gereja tadi? Menghapus air mata orang, sehingga orang-orang yang dekat dengan kita nggak bisa menangis lagi. Saya cuma cerita ya, jangan mikir macam-macam. Hari Kamis sore saya dapat foto WA ya dari seorang di Nabire. Saya tuh coba besarkan, saya zoom, kok saya nggak nampak sih ini foto apa? Begitu. Coba tas saya mana? Saya mau tunjukkan. Kalau saudara lihat foto ini tuh kayak apa? Siapa? Siapa mau lihat? Pak polisi sini kok. Kelihatan nggak ini foto apa? Ini bingung nggak ya jujur? Kalau lihat ini bingung nggak tadinya itu? Nggak jelas tuh. Coba lihat begini loh fotonya saudara. Lihat nggak? Apa yang kebingung? Iya yang ngerti. Iya toh? Nah, coba ini yang di sebelah itu kan saya bingung. Saya tanya ini foto apa? Lo bingung nggak ya toh? Terus saya telepon. Kamu tuh kirim foto apa? Baru jelasin itu ban. Oh iya? Terus kenapa? Nah, ya itu minta ganti. Tapi bukan motor dia. Ini motor orang Bugis yang tinggal di Samakusa. Nah, hari itu dia nggak bisa pulang. Karena bukan cuma gundul, kalau lihat tadi bukan cuma gundul ya, sudah sampai hampir tembus lihat ban dalam. Saya nggak tanya itu siapa, orang mana, orang apa, tidak. Nah ternyata dia nunggu sudah dari siang karena dia nggak punya duit. Dia pinjam ke bengkelnya, bengkelnya pun lagi nggak punya, harus beli ke toko ban itu. Untung masih buka. Ya udah, dia punya rekening nggak punya. Walah, kita pakai rekening siapa? Rekening saya, rekening ya udah. Langsung saya kirim 800.000. Kali motor saya nggak tahu motor apa ya, gede. Udah, terus saya panggil, coba orang yang suruh kesini. Karena dia nggak punya ATM rekening, saya bilang besok hari Jumat kamu buka rekening. Saya tambahkan 300.000. Nggak kenal sudah. Ayo kira-kira, maaf ini cuma contoh saja. Wajar toh kalau kita mau nolong orang kita selidiki dulu orangnya siapa segala macam. Betul tidak? Nah ini loh masalahnya. Waktu Tuhan menolong kita, dia nyelidiki nggak kita ini siapa? Saya tanya kok tertawa. Tidak. Dia nyelidiki nggak kita ini siapa? Tidak. Kenapa tidak selidiki? Tidak tahu. Iya, bukan karena kasih loh. Dia sudah tahu model bengkok-bengkok begini kok. Betul? Nah, Tuhan tolong nggak? Tolong. Ya sudah. Saudara, akhirnya orang yang datang ke rumah, baru saya tahu, oh kamu, saya nggak pernah tahu. Dia tinggal di Samakusa. Nah, dia malu sudah. Karena dia tahu saya pendeta. Orang ini cerita, kalau itu pendeta, pendeta. Ya sudah nggak apa-apa. Datang ke rumah itu ternyata apa itu bukan foto-fotoan, taruh menawar. Gak usah malu. Dia minta kamu datang. Kamu dibentak begitu, karena saya ingin kenal gitu loh. Jadi bawa motornya. Ternyata motor gede itu. Saya nggak tahu motor apa ya. Dia tersipu-sipu. Langsung saya tambahkan, ini besok kamu buka rekening supaya kamu punya tabungan. Dia bingung saudara. Karena kan nggak kenal. Muslim lagi saya pendeta, maaf saya cuma cerita. Ini prinsip saya hidup. Kalau ada orang menangis, ayo kita buat orang itu nggak menangis. Jumat sore saya dapat telepon. Apa beritanya? Teman-temannya yang Muslim itu heran. Kenapa heran? Saya pikir apakah karena tahu soal ban? Enggak. Orang ini mengalami perubahan. Jumat itu dia ketemu teman-temannya. Ternyata teman-temannya komentar. Belum pernah kita kenal dia secerah hari ini. Cerah, hidupnya ceria, wah segala macam.
Terus saya tanya, kamu jangan ngarang-ngarang cerita, benar Pak? Masih cuma gara-gara ban aja. Nah, orang ini cerita, bapaknya sendiri itu nggak pernah menghargai dia seperti itu. Padahal bapaknya cukup mampu, saya nggak tahu masalahnya apa. Nah, buat dia, papa ini pendeta, beda agama, nggak tahu, kok nggak pakai cerita langsung kirim duit kok berani. Maka itu dia merasa hidupnya dihargai. Itu membuat dia berubah. Hanya gara-gara itu saja. Ngerti? Inilah fungsi gereja. Jangan sibuk posisinya lagi sana. Lebih baik kita berfungsi. Amin. Maka itu yang ribut ya saudara di hidup presiden kita. Bukan presiden kita, orang di pinggir-pinggir yang ribut. Betul nggak? Sok bener. Padahal nggak mau lihat itu. Pas pampres kan sering pusing dibuat. Oh, gara-gara ulangnya presiden. Tahu bener hilang. Kemana ini tadi? Betul nggak? Karena dia pengen ketemu rakyat yang nggak mau dilibetin dengan semuanya itu. Ini luar biasa. Saudari teman saya, saudara dari Solo. Ternyata dia satu pesawat dengan Ibu Iriana, Ibu Presiden. Nah, tapi dia nggak sempat karena duduk, nggak sempat tolong duduknya. Dan dia malu. Dia pengusaha duduk di bisnis kelas. Ibu Presiden duduk di ekonomi. Dia bilang saya ditemplak betul-betul. Malu saya bilang ya bertobat kamu, saya bilang begitu. Terus yang lebih luar biasa, waktu turun dan tunggu bagasi, enggak ada pas pampres, ngambil bagasi sendiri. Saya bisa tahu karena di foto. Lihat ini, Ibu Presiden ngambil bagasi sendiri. Coba lihat, baru camat Kapolres sombongnya luar biasa, main perintah, nggak malu sama presidennya. Betul tidak? Fakta nggak itu di Indonesia presiden kita? Nah seperti itu. Jangan kita merasa bagaimana kalau disebut pendeta, gembala, majelis, jangan. Fungsinya yang kita pentingkan. Bagaimana orang-orang Nabi bisa keberkatan gara-gara kita hadir, menghadirkan Tuhan Yesus pindah ke Nabi. Ini yang kita harus tahu. Ingat awal-awal Pak Jokowi jadi presiden, wisuda anaknya yang pertama di Singapura, masih ingat? Gempar itu sosial media. Karena ada yang foto Pak Presiden dengan ibu naik pesawat ke Singapura kelas ekonomi. Bayangkan. Terus saya upload ke Facebook saya kemana? Saya tambahin kalimat, pendeta aja nggak belajar dari presiden, naiknya bisnis kelas, katanya begitu. Terus ada yang tersinggung, Koden jangan begitu dong. Kenapa? Gangguan? Baterai tinggal 20%. Oh, katanya cukup nggak 20%. Terus tersinggung, ya itu kan uang kami. Saya langsung balasin, uang jemaat tahu. Kami uang kami. Loh, betul tidak? Uang dari mana kalau nggak dari jemaat? Nah, di sini kita harus belajar fungsi lebih penting dari posisi. Katakan amin. Maka itu gereja yang sering ribut karena di dalamnya orang cari posisi jabatan. Betul, tidak menggunakan fungsinya. Lihat hidup Tuhan Yesus, bagaimana fungsinya sampai dia bisa cuci kaki murid-muridnya. Bayangkan. Nah, seharusnya kita juga begitu, amin. Maka itu seorang kok usah pusing-pusing cari apa, sudahlah di situ saja. Oh enggak, amin. Mau cari kemana lagi? Nanti ketemu hal yang sama. Betul, daripada lama-lama. Untuk apa? Udah. Jelas? Jadi fungsi jauh lebih penting dari posisi. Catat itu baik-baik. Jadi gereja yang di Wahyu 21 itulah gereja kerinduan Tuhan. Katakan amin. Amin. Supaya dunia ini merasakan kehadiran Tuhan. Kalau cuma sibuk gedung, sibuk alat musik, sibuk acara, sibuk siapa yang khotbah, yang nikmati siapa? Loh, yang nikmati gitu tuh siapa? Ya kita sendiri. Betul nggak? Dari kita untuk kita. Lah kapan keluarnya? Muter aja begitu. Mau berubah mulai hari ini? Harus saudara. Jadi supaya
Supaya orang-orang Nabi, orang-orang di mana saudara tinggal akan ngomong karena takjub mangat tadi itu ya, lalu memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata apa? Yang begini belum pernah kita lihat. Buatlah itu tiap hari, maka Tuhan Yesus dipermuliakan betul. Itu tujuannya, Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Amin. Ayat terakhir, ya nanti Pak itu siap. Terus kita merenungkan ini dan kita menjadi pelaku betul-betul. Ya, Kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai 3. Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Apa yang suruh pelihara? Kasih. Nah, peliharalah kasih persaudaraan. Artinya apa? Rukun. Betul? Pelihara kasih persaudaraan. Apa lawan katanya pelihara kasih persaudaraan? Ribut, bertengkar, saling menuduh. Nggak usah. Ayat 2. Janganlah kita bagaimana? Lupa memberi tumpangan kepada orang. Apa kata lain tumpangan? Ayo, apa kata lain tumpangan? Ini cepat, memberi tumpangan. Bukan bantuan. Tempat. Lebih jelas. Tempat tinggal. Mengajak orang masuk ke rumah kita. Pelan-pelan. Pasti ada yang berkata, "Oh, rumah kami itu kecil. Cuma ukuran 3 kali 7, berarti tipe 21. Nah, kalau rumah saudara tipe 21, jangan numpangin orang 20 orang. Berdiri. Tidak. Tapi, nah ini dia, catat. Ini saya belajar. Ada rumah yang kedua. Oh, gimana? Saya nggak pernah rumah kedua. Tunggu dulu, jangan ngotot. Belum selesai ngomong. Rumah kedua adalah hati kita. Nah, rumah jasmani terbatas kapasitasnya, tapi rumah hati. Coba jawab, bisa nggak kita memberi tumpangan 2 juta orang di hati kita? Bisa. Jawab. Bisa lebih lagi? Bisa. Nah, pertanyaannya, saudara beri tumpangan berapa orang? Awas. Janganlah lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah, supaya kita ingat dulu siapa. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan teruskan. Ayo, dan ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, tidak adil, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah, ini fungsi gereja. Ini tugas gereja. Kalau ada orang-orang diperlakukan tidak adil, ayo kita buat sesuatu. Ayo. Saudara, inilah kehadiran Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa ada Yesus Tuhan di hidup kita masing-masing. Inilah gereja. Siap jadi gereja yang benar? Betul? Yang suka memberi tumpangan, menjaga kasih persaudaraan, membuat orang nggak bisa menangis lagi. Ya, kalau rumah kita kecil, ada rumah hati. Terima. Nah, seperti orang Bugis itu yang dari sama pusat. Saya terima dia di hati saya, walaupun saya nggak kenal, karena dia lagi butuh sesuatu. Kalau nggak, malah hari itu dia nggak bisa pulang sama pusat. Oke, siap jadi berkat? Amin. Amin. Haleluya. Selamat melakukan kehendak Tuhan.